Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu sahibul Quran yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan olehnya untuk saling bermajlis ilmu, walaupun dengan penuh keterbatasan, walaupun hanya via online, akan tetapi semoga kita tetap mendapatkan pahala dari majlis ilmu, dari majlis-majlis ilmu. Dan tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk mempelajari salah satu ilmu, yang mana ilmu ini Bapak Ibu merupakan ilmu yang sangat penting bagi kita selaku umat muslim. Karena ilmu ini berkaitan langsung dengan kitab kita, pedoman hidup kita, terkait dengan bagaimana kita membaca Al-Quran. Salawat beriringan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, begitu pun juga kepada para keluarga, junjungan, dan siapa saja yang senantiasa menyebarkan ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk pertemuan-pertemuan pada hari ini dan untuk kedepannya kita akan berfokus pada bagaimana kita mempelajari bagaimana tata cara membaca surat Al-Fatihah. Tetapi sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya melalui perantara Nabi Muhammad. Di mana dalam surah Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila. Rattil, kata Allah Subhanahu wa taala, rattil. Kata ini merupakan kata perintah, kalau misalkan kita ingin menengok kaidah bahasa Arabnya, jenis kalimat ini merupakan kata perintah, fi'lu amrin. Yang mana kalau dalam kaidah usul fikih, bahwasanya kalau misalkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis atau dalam hadis, kalau misalkan ada kata perintah, di situ mempunyai makna pengharusan, mempunyai makna kewajiban pada dasarnya. Rotil, kalau misalkan kita terjemahkan, atau kita menengok terjemahan yang kita dapati dalam berbagai versi terjemahan, rotil, bacalah. Bacalah. Akan tetapi yang menarik di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan ibarah atau menggunakan pemilihan kata atau diksi yang digunakan dalam ayat ini menggunakan kata rotil, bukan kata yang lain. Iqra contohnya. Maka di sini perlu kita sadari bahwasanya kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca biasa. Di situ ada hukum-hukum yang harus dihukumi, maka yang digunakan adalah kata rotil. Bacalah, bukan iqra, sebagaimana yang dalam surat Al-Alaq. Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan iqra, tapi menggunakan kata rotil. Bacalah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an tartila. Maka di sini ada dua kata yang
menyambung. Yang pertama rattil bacalah, kemudian tartila. Tartil ya. Baca Al-Qur'an dengan tartil. Apakah makna seperti itu? Ternyata tidak. Kalau misalkan ya kita ingin menengok kembali ke dalam kaidah bahasa Arab, kalau misalkan ada kata perintah, kemudian setelahnya itu ada kata yang semisal dan bentuknya itu kalau misalkan dalam bahasa Arab itu disebut dengan masdar, itu ya kata yang kedua itu fungsinya itu sebagai penekanan. Sebagai penekanan, penguatan. Maka di sini kalau misalkan kita ingin menengok terjemahan yang bisa kita dapati di berbagai versi terjemahan, bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Ya, baca Al-Qur'an dengan perlahan-lahan itu merupakan terjemahan yang kurang pas. Ya, karena itu tidak merujuk kepada ungkapan bahasa yang sebenarnya. Yang pas Bapak Ibu, kalau misalkan kita ingin menerjemahkan ayat ini, yang pas adalah warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an tartilnya. Ya, karena di situ ada fungsi penekanan. Fungsi penekanan atau tartilkanlah Al-Qur'an dengan benar-benar tartil. Nah, dengan benar-benar tartil. Kenapa kok kita katakan bahwasanya terjemahan yang ada dengan padanan perlahan-lahan itu kurang tepat? Karena kita katakan bahwasanya tidak setiap yang perlahan-lahan, bacaan yang perlahan-lahan itu masuk dalam kategori tartil. Begitupun sebaliknya, ya, tidak setiap yang bacaan itu cepat, ya, itu bukan masuk dalam kategori tartil. Lantas tartil itu apa? Ya, tartil itu apa? Tartil Bapak Ibu merupakan istilah bahasa Arab yang bersumber dari kata kerja rattala yurattilu, tartilan. Rattala yurattilu tartilan. Subjeknya itu disebut dengan murattil, objeknya disebut dengan murattal. Ya, murattal. Maka kita sering dengar istilah murattal Al-Qur'an ya. Murattal Al-Qur'an. Ya, bacaan Al-Qur'an. Artinya kalau secara bahasa adalah rapi, ya, teratur, jelas, terstruktur. Itu makna secara bahasa. Adapun kalau misalkan kita ingin mengembalikan makna tartil secara istilah atau secara dalam konteks bacaan Al-Qur'an itu ada beberapa penjelasan. Ada beberapa penjelasan. Ya. Salah satu penjelasan yang disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, beliau merupakan pakar bahasa, di mana beliau mengatakan yang dimaksud dengan at-tartil itu adalah irsalul kalimah minal fammi bisuhulatin wastiqamatin. Ya. Mengeluarkan setiap kata dari mulut bisuhulatin dengan ringan dan tepat. Ya, dengan ringan dan tepat. Ini makna yang disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Ada pendapat yang lain dan pendapat ini banyak dikutip ya, oleh para ulama yang berkecimpung dalam ilmu tajwid, yaitu pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang dikutip oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya An-Nashr, di mana beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan yang dimaksud dengan at-tartil itu adalah tajwidul huruf, mentajwidkan huruf. Dan yang kedua, wa ma'rifatil wuquf, dan mengetahui kaidah waqaf. Mengetahui kaidah waqaf. Dan ini ya, penjelasan ini atau istilah tartil yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini merupakan istilah yang sangat banyak dikutip oleh para ulama. Ya. Mentajwidkan huruf ya, istilah yang pertama tajwidul huruf, mentajwidkan huruf artinya apa? Kita harus membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an atau per huruf-hurufnya, ya, membaca huruf ya, sesuai dengan tempat keluarnya. Ya. Dengan disertai sifat hak
dan mustahaknya. Maksud dari sifat hak itu adalah sifat-sifat huruf. Adapun mustahak itu merupakan hukum-hukum yang terdapat pada kaidah ilmu tajwid seperti idgham ya. Kemudian ada izhar dan lain sebagainya. Itu makna mentajwidkan huruf, yaitu kita mengucapkan huruf-huruf yang ada pada ayat Al-Qur'an itu sesuai dengan tempat keluarnya disertai dengan sifat-sifat huruf dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Itu makna tartil yang pertama. Kemudian makna tartil yang kedua adalah ma'rifatul wuqufi, ya. Memahami, ya. Ma'rifatul wuquf adalah memahami kapan dan di mana kita boleh atau harus berhenti, serta kapan dan di mana kita boleh atau harus memulai ketika kita membaca Al-Qur'an tanpa kita melihat tanda-tanda waqaf yang ada pada Al-Qur'an. Ma'rifatul wuqufi. Makanya ma'rifatul wuquf ini mengetahui kaidah-kaidah tata cara berhenti dan memulai dalam membaca Al-Qur'an itu bisa difahami oleh seseorang ketika ia sudah memahami makna yang terkandung pada setiap ayat yang dibacanya. Ayat yang dibacanya. Bagaimana kalau misalkan kita tidak tahu ya makna dari ayat yang kita baca? Makanya ada para ulama dengan istihad mereka telah membuat tanda-tanda waqaf, ya, tanda-tanda waqaf ya, ada lam alif, ada huruf jim, shad lam, kemudian ada qaf lam dan lain sebagainya. Itu untuk mempermudah ya kaum muslimin yang belum paham bahasa Arab, yang belum paham tentang makna dari ayat-ayat yang kita baca untuk sekedar membantu. Nah, makanya di sini ini dua makna yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib terkait dengan makna tartil. Jadi ya, perintah Allah Subhanahu wa taala rattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya, maka di situ bukan hanya membaca Al-Qur'an dengan perlahan-lahan, tetapi di situ ada upaya-upaya yang harus kita lakukan ketika kita membaca Al-Qur'an, yaitu dengan mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, disertai dengan sifat dan haknya. Kemudian selanjutnya adalah dengan mengetahui kaidah-kaidah bagaimana kita berhenti dan memulai ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, itu tartil. Makna tartil. Kemudian makna tajwidul huruf ya, mentajwidkan huruf kita juga harus tahu apa itu tajwid. Ya, tajwid. Sebagaimana disampaikan ya, oleh para ulama bahwasanya tajwid itu semakna dengan at-tahsin, yang artinya memperbaiki, ya, memperindah dan lain sebagainya. Itu makna secara bahasa. Adapun secara istilah tajwid itu maknanya adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, ma'i'ta'i haqqihi wa mustahaqqihi. Ya. Disertai dengan memberikan sifat hak dan mustahaknya, mustahaknya, sifat dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu juga berarti ya, kita diperintahkan membaca Al-Qur'an sebagaimana dahulu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan Al-Qur'an, ketika menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyertakan bagaimana dengan cara membacanya. Ya. Disertakan juga cara membaca Al-Qur'an tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad langsung satu mushaf, silahkan dibaca, tidak. Akan tetapi di situ ada
juga disertakan bagaimana seharusnya kita membaca Al-Qur'an tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim." Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad latulaqqal Qur'ana, sungguh telah diberi Al-Qur'an min ladun hakimin alim, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah la tulaqqa, sungguh telah diberi, tulaqqa. Akan tetapi tidak hanya diberi begitu saja, di situ ada proses yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ya, ketika memberi tersebut ada tulaqqa, ya, ada pertemuan di antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Dan disitulah terjadi pengajaran Al-Qur'an yang dilakukan oleh siapa? Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara membaca setiap ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya metode yang paling pas ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita belajar bagaimana membaca Al-Qur'an, itu adalah dengan talaqi. At-talaqi. Atau nama metodenya yang lain disebutkan adalah metode Jibril. At-talaqi wal musyafahah. Ya, mengharuskan pertemuan antara guru dan murid, ya, face to face, wal musyafahah. Dan di situ ada talqin yang dilakukan seorang guru kepada muridnya. Ya. Maka metode talaqi ini, ya Bapak Ibu, itu salah satu caranya adalah seorang guru membaca kemudian diikuti oleh muridnya. Ya, disimak oleh muridnya. Kemudian setelah itu baru muridnya membaca kemudian disimak oleh gurunya. Ya, maka ini metode yang paling pas ketika kita belajar membaca Al-Qur'an. Nah, belajar membaca Al-Qur'an. Ya. Oleh karena itu, ya, membaca Al-Qur'an dengan tajwid ini juga berarti sekali lagi kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana dahulu pertama kali diturunkan oleh Allah. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yuhibbu ayyuqra'a hadzal Qur'anu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai Al-Quran ini dibaca, ya, sebagaimana kama unzil, sebagaimana ketika Al-Quran itu diturunkan. Ya, karena tadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an itu disertakan dengan tajwidnya. Ya, disertai dengan bagaimana cara membacanya. Dan ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, ya. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, Al-Imam Ibnul Jazari ini merupakan salah satu ulama yang menjadi rujukan utama dalam ilmu tajwid. Ya, rujukan utama dalam ilmu tajwid, ya, dengan karya yang fenomenal dalam yang membahas tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya, Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, biasa dikenal di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, ya. Dan mengamalkan tajwid itu merupakan kewajiban yang hukumnya tetap bagi setiap muslim yang mukallaf. Ya. Kenapa malam yujawwidil Qur'ana athimu? Siapa saja yang sengaja tidak mengamalkan tajwid ketika ia membaca Al-Qur'an, ya, athimun, maka ia berdosa. Dengan sengaja, ya, membaca Al-Qur'an tanpa tajwid, tidak mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Qur'an, athimun, dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala. Kenapa? Karena bersama dengan tajwidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan cara membacanya wa hakadza minhu ilaina wasala, dan bersama dengan tajwid pula Al-Qur'an dan cara membacanya itu sampai kepada kita. Makanya kalau ditanya siapakah penemu ilmu tajwid, siapakah, ya, pencetus ilmu tajwid, ya,
maka bisa kita tengok dari sisi praktek dan sisi teori. Kalau misalkan dari sisi praktek ya sudah pertama kali kita ketahui, yaitu ketika Al-Quran diturunkan, maka yang mempraktekkan pertama siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu dari sisi prakteknya. Akan tetapi kalau misalkan dari sisi teori yang disusun secara sistematis itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan, ada yang pertama kali mencetuskan ya kaidah ilmu tajwid itulah Abu Aswad Ad-Du'ali, yang dimana beliau juga merupakan pakar bahasa yang menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab yang sumbernya tentunya dari Al-Quran. Oke, itu sedikit pengantar ya tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ketika berkaitan dengan bagaimana kita membaca Al-Quran. Dan juga ada satu riwayat yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha saat ditanya ya bagaimana karakteristik bacaan Nabi. Beliau ditanya, kemudian beliau menjawab, annaha na'atat qira'atar Rasul, ya. Bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha menjelaskan karakteristik bacaan Rasul, sesungguhnya dia telah mensifati bacaan Rasul mufassalatan harfan faharfan, yaitu membaca dengan memperjelas huruf demi huruf. Oleh karena itu, ya, ketika kita ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita, maka yang pertama yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kita memperjelas huruf demi huruf. Bagaimana kita mengucapkan huruf per huruf. Ya, makanya yang pertama yang harus kita pelajari adalah makhorijul hurufi, tempat-tempat keluar huruf. Kemudian setelah itu sifat-sifat huruf. Kemudian baru hukum-hukum yang lainnya. Ya, hukum-hukum yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang pertama kali yang harus kita perbaiki itu adalah bacaan Al-Fatihah kita. Bacaan Al-Fatihah kita. Ya. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abu Yusuf, beliau mengatakan bahwasanya idh wajibun qalu minal a'yan, sungguh hukumnya fardhu ain menurut para ulama memahami cara membaca Al-Quran yang benar. Ya. Membaca Al-Quran dengan benar. Artinya di sini membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib, fardu ain, ya, fardu ain, la siyama Fatihatul Kitab, terlebih lagi ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Kenapa? Fallahnu fiha yubtilus shalah, karena kekeliruan ya, padanya pada surat Al-Fatihah itu dapat berpotensi membatalkan sholat menurut Syekh Abu Yusuf. Bisa membatalkan sholat. Nah, salah satu tujuan kita mempelajari ilmu tajwid itu adalah menghindari yang namanya al-lahnu. Al-lahnu. Lahan itu apa? Al-lahan kalau misalkan kita ingin kembalikan ke makna bahasa Bapak Ibu, al-lahnu itu adalah menyimpang dari yang benar. Adapun yang dimaksud dengan lahan dalam membaca Al-Quran itu adalah kekeliruan atau penyimpangan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Baik itu dari mengurangi sifat huruf, mustahak huruf, atau berlebihan. Dan lahan itu Bapak Ibu ada dua jenis. Nanti bisa dilihat di modul ya. Lahan itu ada lahnul jali dan lahnul khafi. Ya. Kesalahan yang jali, yang jelas, dan kesalahan yang khafi, yang samar-samar. Keduanya diharamkan oleh para ulama, namun sebagian ulama qiraat berbeda pendapat mengenai lahnul khafi, ya, kesalahan yang samar-samar. Apakah ia diharamkan ataupun makruh. Ataupun lahan jali, ya Bapak Ibu, kekeliruan dalam masalah yang jelas, ya, kekeliruan yang jelas, ya, itu berkaitan dengan masalah tata cara bahasa, baik mengubah ataupun tidak merubah makna, ya. Seperti contohnya menambah atau mengurangi huruf, ya, atau merubah harokat. Makanya lahnul jali itu Bapak Ibu itu kurang lebih berkisar kepada 3 hal. Yang pertama mengubah huruf, ya, misalkan ya
mengubah huruf ha menjadi ha, mengubah huruf kha menjadi ha, mengubah huruf kaf ta menjadi ta. Nah, itu contoh yang mengubah huruf. Contoh yang lain yang termasuk dalam lahnul jali yang kesalahan yang samar-samar adalah menambah atau mengurangi huruf. Ya, menambah atau mengurangi huruf biasanya terkait dengan panjang pendek ini, pendek. Yang ketiga adalah mengubah harokat, merubah harokat. Yang aslinya fathah dibaca dhammah, an'amta misalkan dibaca an'amtu atau an'amti. Itu juga contoh lahnul jali, kesalahan yang jelas yang bisa merubah makna. Nah, contohnya ya bacaan dalam surat Al-Fatihah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita fokus kepada kata alhamdu. Ha menggunakan apa? Menggunakan huruf ha yang kecil ya. Ya bisa kita share materinya nih. Ini contoh kesalahan yang jelas. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menggunakan huruf ha di alhamdu yang maknanya itu adalah segala puji bagi Rabb semesta alam. Ketika kita mengubah huruf ha menjadi huruf ha misalkan alhamdu al-ha itu maknanya sudah berubah. Ya, yang aslinya adalah segala puji akan berubah menjadi segala kehancuran bagi Rabb yang semesta alam. Itu kalau misalkan Rabbil kalau misalkan ain diubah menjadi huruf hamzah Rabbil alamin. Ya, itu juga akan merubah makna. Ya, yang aslinya Rabb semesta alam ya akan berubah menjadi Rabb rasa sakit atau orang-orang yang sakit. Nah, tentunya itu sangat berbahaya kalau misalkan dilakukan dengan sengaja. Ya. Contoh yang lain yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada tasydid. Iyyaka dalam lafaz iyyaka. Ya. Kalau misalkan ada tasydidnya itu aslinya adalah hanya kepadamu. Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Kalau misalkan tasydidnya itu hilang, ya, itu maknanya juga sudah berubah. Kepada cahaya mataharimu kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kepada cahaya mataharimu kami memohon pertolongan. Tentunya sangat berbahaya kalau misalkan itu dilakukan dengan sengaja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh-contoh dari kesalahan yang patutnya kita hindari. Ya, baik ketika kita membaca Al-Fatihah maupun membaca surat-surat selain Al-Fatihah. Ya. Jadi hukum ya fardhu ain ketika kita membaca Al-Qur'an terutama pada surah Al-Fatihah itu lebih wajib dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya. Bukan berarti yang surat yang lainnya itu tidak wajib. Akan tetapi lebih wajib Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan rukun sholat. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau mengatakan bahwasanya berkaitan dengan al-lahan, ya, berkaitan dengan kesalahan dalam surat Al-Fatihah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang keliru dalam baca surat Al-Fatihah dengan lahan, dengan kesalahan, yang mana kesalahan tersebut itu bisa merubah makna, maka beliau pun mendapat bahwasanya sholatnya itu tidak sah. Itu menurut Imam Al-Syafi'i. Begitupun juga tidak sah orang yang sholat di belakangnya, yang menjadi makmum maksudnya. Nah, adapun jika keliru tersebut berada pada selain dari surah Al-Fatihah, maka beliau tetap tidak menyukainya. Makanya tujuan untuk diadakan pembelajaran tahsin Al-Fatihah ini supaya kita menghindari kesalahan-kesalahan yang tentunya kesalahan tersebut bisa merubah makna yang terdapat dari
surat Al-Fatihah itu ya. Dan ini juga disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi ya, beliau mengatakan bahwasanya orang yang sengaja ya membaca surah Al-Fatihah tanpa menyempurnakan huruf, tasdidnya, merubah makna ya, dan lain sebagainya, beliau mengatakan bahwasanya bacaan tersebut dalam surat tersebut tidak sah ya, apabila dia bisa merubah huruf yang aslinya dot jadi do ya, dan sebaliknya. Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwasanya sholatnya itu tidak sah. Contohnya lain, merubah harokat. Nawawi juga mengatakan jika aslinya contoh ayat yang terdapat dalam surah Fatihah itu an'amta ya, menjadi an'amtu atau menjadi an'amti ya, atau yang lainnya iyyaka na'budu menjadi iyyaki na'budu atau iyya'a dengan dua hamzah, maka bacaan dan sholatnya menurut beliau itu tidak sah ya, tidak sah bila dilakukan dengan sengaja. Adapun kalau misalkan kekeliruan tersebut, kesalahan tersebut tidak sampai ke fase ke tahap merubah makna ya, maka menurut beliau itu tidak sampai membatalkan sholat, namun makruh ya, makruh dan haram hukumnya apabila dilakukan dengan sengaja ya. Ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus merinci di sini bagaimana seharusnya atau bagaimana hukum mengamalkan tajwid. Ya, hukum mengamalkan tajwid. Ada yang mengatakan hukum mengamalkan tajwid itu fardhu ain. Ya, ketika membaca Al-Qur'an secara mutlak ya. Ada yang mengatakan adapun hukum mempelajarinya itu fardu kifayah. Ya. Akan tetapi pendapat yang saya ambil adalah hukum mengamalkan tajwid itu dirinci, ya, dirinci. Kalau misalkan berkaitan dengan makharijul huruf, bagaimana pengucapan huruf yang benar itu wajib. Itu wajib secara mutlak fardhu ain. Ya, kenapa? Karena mengubah makhraj itu juga bisa mengubah huruf. Itu yang pertama kalau dari sisi makharijul huruf. Kalau misalkan dari sisi sifatul huruf itu dibagi menjadi dua. Sifat wajib yaitu sifat yang kalau misalkan kita tinggalkan itu bisa merubah makna. Merubah makna contohnya huruf sin dan huruf shad itu satu tempat, satu makhraj. Kalau misalkan dan itu ada sifat yang membedakan antara huruf sin dan huruf shad yaitu tebal tipis. Nah, kalau misalkan tebal tipis ini dihilangkan, tentunya antara huruf shad dan huruf sin itu akan sama pengucapannya. Maka beriltizam atau mengamalkan untuk sifat tebal tipis ini itu wajib dilakukan. Itu contoh ya, sifat yang wajib. Adapun kalau sifat yang kalau misalkan kita tinggalkan itu tidak sampai tahap merubah makna itu maka itu ada beberapa pendapat. Wajib kalau misalkan kita sedang mengambil sanad Quran, sedang talaki kepada seorang syekh misalkan. Adapun tidak wajib ketika kita tilawah mandiri itu juga dibagi jadi dua. Kalau misalkan yang membaca tersebut itu merupakan qari yang memang sudah mempunyai kapasitas ilmu atau sudah pakar dalam bidang tersebut maka tidak mengapa. Maka wajib. Akan tetapi kalau misalkan qari awam yang belum paham, belum memperdalam ilmu tajwid maka itu tidak mengapa. Itu kurang lebih berkaitan dengan muqaddimah atau pendahuluan terkait dengan tartil, tajwid, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Adapun kita langsung masuk kepada materi yaitu berkaitan dengan surat Al-Fatihah, ya, berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari isti'adzah. Dari isti'adzah. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, isti'adzah atau biasa kenal dengan ta'awud. Ya, biasa kenal dengan ta'awud. Ya, apabila seorang
muslim ya ketika hendak membaca Al-Qur'an, baik itu awal maupun di tengah surat, disyariatkan baginya untuk membaca ta'awudz, isti'adzah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Ya. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaklah engkau untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Adapun hukum ta'awudz itu sebagian mengatakan sunnah ya, dan wajib, dan sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Adapun lafaz isti'adzah Bapak Ibu itu ada beberapa versi. Ada beberapa versi. Versi yang versi ini seperti ini ya. Versi yang kita kenal yang pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu versi yang biasa kita kenal. Juga ada versi a'udzu billahil azimi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Dan semuanya boleh ya dari tiga versi ini ya. Boleh semuanya, akan tetapi yang paling biasa kita kenal itu adalah versi yang pertama karena itu mengambil dari ayat yang tadi yang saya sebutkan tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Baik, kita mulai dari isti'adzah. Nah, monggo bisa disimak di tempat masing-masing. Saya membaca dan bisa diikuti. Ya, setelah itu baru kita bedah apa yang harusnya dilakukan ketika membaca isti'adzah ini. Monggo bisa disimak. Oke. Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan jenengan ya Bapak Ibu melihat tata cara bagaimana saya membaca, maka mulut saya itu gerak-gerak gitu. A'udzu, tidak sekedar a'udzubillah. Dan ini yang seharusnya kita lakukan ketika kita membaca Al-Qur'an. Yaitu dengan menyempurnakan harokat. Istilah yang dikenal itu namanya itmamul harokat. Kesempurnaan harokat. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus menyempurnakan harokat kita. Bagaimana caranya? Ketika kita membaca Al-Quran, ya, dalam Al-Quran tersebut ada beberapa harokat, gitu, yang biasa kita kenal. Ada huruf yang berharokat apa? Fathah, gitu. Ada huruf yang berharokat apa? Dhammah. Ada huruf yang berharokat kasroh. Ini patokan yang kita perhatikan ketika kita menyempurnakan harokat. Ya. Kenapa kok harus seperti itu? Ya, kita harus menyempurnakan harokat karena dikatakan wa kullu madmumin fala yatimma, setiap dhammah tidak akan sempurna. Setiap huruf yang berharokat dhammah itu tidak akan sempurna kecuali dengan benar-benar memonyongkan kedua bibir. Makanya nanti Bapak Ibu, kalau misalkan ada huruf yang harokat itu dhammah, harokat yang dhammah, kedua bibir itu dimonyongkan. A'u. A'u. Ul. 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 Itu kalau dhammah, dimonyongkan kedua bibir. Ya. Memonyongkan kedua bibir, dimajukan kedua bibir. Ya. Kalau misalkan kita menemukan ayat dalam Al-Quran, harokat dan harokatnya dhammah, dimonyongkan kedua bibir. Ya. Qu ya ayyuhalladzina amanu nu a'u.
a'u, kafiru, itu dhammahkan. Wa tunkhifadhin bin khifadhil fami. Adapun kalau kasroh itu dengan merendahkan rahang. Merendahkan rahang. Kalau misalkan hurufnya kasroh, harokatnya kasroh. Contohnya bi, ya, bi, arwahi, arwaji, ya, ji. Nah, itu kalau misalkan apa? Kasroh. Wal maftuh bil fathhi fahmi. Adapun kalau misalkan hurufnya itu harokat fathah, maka dibuka mulutnya. Jangan sekedar bo. Benar-benar dibuka ya. Ukurannya kalau saya segini, Bapak Ibu. A'u, ya, a'u, ya, a'u. Nah, jadi ini ismamul harokat yang perlu kita biasakan ketika kita membaca Al-Quran. Yaitu dengan membuka mulut, memonyongkan mulut, dan merendahkan rahang kita ketika kita membaca Al-Quran. Dan ini harus dibiasakan. Supaya apa? Supaya huruf yang kita keluarkan itu keluar dengan sempurna. Kalau misalkan kita membaca Al-Quran, akan tetapi kalau misalkan tidak dibuka mulutnya, tentu huruf yang akan kita keluarkan itu tidak akan keluar dengan sempurna. Nanti bisa berpotensi ke arah tadi, merubah makna. Karena apa? Hurufnya tadi juga berubah. Berubah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh atau ini bentuk ketika kita membaca huruf yang harokat dhammah. Nah, contohnya seperti ini. Menyempurnakan harokat. Ya, dimoncongkan kedua bibir ketika huruf tersebut harokatnya dhammah. A'u. Qul. Qul. Itu kalau dhammah. Kalau misalkan hurufnya harokatnya kasroh, seperti senyum, bismi, arwahi, hi, ditarik rahang ke bawah. Bentuk mulutnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, ketika fathah itu dibuka, tapi tidak perlu sampai terbuka lebar, tidak. Nah, segini cukup. Ini yang harus dibiasakan sekali lagi Bapak Ibu ya, sebelum kita membaca Al-Quran. Dibiasakan ketika kita membaca Al-Quran. Baik, kembali ke isti'adzah lagi. Ketika kita membaca isti'adzah, ya, huruf yang pertama yang kita ucapkan adalah huruf apa? Hamzah. Ya. A'u. A'u. Hamzahnya harokatnya apa? Fathah. Maka dibuka mulutnya. Ya, jangan a'udzu. Dan huruf hamzah niki kalau misalkan kita ingin tengok itu huruf yang tipis. Huruf yang tipis itu kalau misalkan bahasa mudahnya itu adalah dia tidak memiliki unsur o. Jadi jangan dibaca a'udzu o. Tidak boleh. Okay. A'udzu. A'udzu. A'u. Okay. Hamzah niku keluar dari pangkal tenggorokan. Tenggorokan paling bawah. Hamzah itu keluar dari pangkal tenggorokan. Dan dia huruf yang tipis, tidak boleh ditebalkan. Kesalahan yang biasa didapati ketika membaca isti'adzah, ini terutama dalam huruf hamzah ini adalah apa? Dia ditebalkan. Sehingga ada yang membaca a'udzu billah, a'udzu enggak boleh. Tipis, ditipiskan. Ini yang pertama. A'udzu. Kemudian ada huruf ain. Ya, setelah huruf hamzah ada huruf a, i, u, ba. A, i, u, ba. Huruf ain. Huruf ain. Ya, tenggorokan bagian tengah. Dan
Makanya ketika kita mengucapkan huruf ain ini, ya, jangan sampai kita mengeluarkan di luar titiknya. Ya, karena sebagian kaum muslimin ketika membaca huruf ain itu bagaimana? Kalau yang Jawa itu ya, orang Jawa, nah ya angu. Angu. Kalau misalkan kita rasakan itu tidak keluar dari mana? Tidak keluar dari tengah tenggorokan. Ya, tapi dari ujung tenggorokan. Atau au, nah, itu bukan ain lagi, tetapi berfungsi huruf hamzah. Ya, makanya yang ditekan itu bagian tengah tenggorokan sini. Ya. Dan yang kedua, tidak boleh ada dengungnya. Tidak boleh. Nah, kurang tepat. Ya, tidak boleh diucapkan seperti itu. Ya. Makanya diletakkan sesuai dengan tepatnya di tengah tenggorokan. Tidak boleh ada, namanya, tidak boleh ada dengungnya. Ru. Dan huruf ain ini harokatnya apa? Dhammah, dimonjongkan kedua bibirnya. Ru. Jangan au. Au. A'u. 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 Nah, dan ini memang butuh latihan. Nah, terutama kalau misalkan bagi sebagian kaum muslimin yang belum terbiasa, ya, belum terbiasa, ya, butuhlah latihan. Kemudian a'udzu. Nah, kemudian huruf dza. Huruf dza. Ya. Huruf dza. Bapak Ibu, huruf dza itu merupakan huruf yang keluar dari mana? Keluar dari ujung lidah. Dari ujung lidah dengan apa namanya? Langit-langit bagian atas. Langit-langit bagian atas. Nah, dza. Ya. Dza. Ya, dza. Bukan angin yang bikin asafan. Ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Digigit sedikit. Dza. Dza. Dzi. Dzu. A'udzu. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Jadi, tapi tidak boleh terlalu dalam. Ya, ujung lidahnya saja. Ya, ujung lidahnya saja. Dan huruf za itu berbeda dengan huruf dha walaupun satu tempat beda sifatnya. Ya. A'udzu. Nah, tidak boleh mengubah huruf za juga menjadi huruf zai, ya, karena sudah beda tempat. Ya, beda tempat. Za di sini harokatnya apa? Dhammah, maka dimonjongkan kedua bibir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu bi. Nah, kemudian huruf ba. Ya, huruf ba itu merupakan huruf yang keluar dari kedua bibir. Ya, kedua bibir. Bi. Ya, a'udzu bi. Ya, huruf ba itu huruf yang tidak boleh diiringi dengan keluarnya angin. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin ketika membaca huruf ba, ya, yang Jawa sekali lagi ya, karena selama ini saya ngajarin, terkadang ngajar ibu-ibu ya, ketika membaca huruf ba, ya, itu ikut medoknya. Jadi ba, bi, bu. Nah, itu kurang tepat. Ya. Jadi ba, jangan sampai udara keluar. Ba, bi, bu, bi, billahi. Ya, jangan sampai ada jangan sampai ada udara yang keluar. Kemudian huruf ba itu juga tidak boleh ditebalkan, ya, karena dia huruf yang tipis. Ya, jangan sampai dibaca bo, tapi ba, ya, ba. Nah, huruf ayat ini karena dia kasrah maka dia otomatis tipis ya. Ya, makanya ketika dalam ta'awud ini jangan sampai ketika mengucapkan huruf ba jangan sampai mengeluarkan udaranya, ya, mengeluarkan anginnya. Bi, ya, kurang tepat, ya. Oh iya, kita lanjutkan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi, ya. Billahi, billahi, ya. Allah di sini, ya. Maka billahi Allah itu dibaca dengan tipis, ya. Huruf lam dalam lafzul jalalah, lafaz Allah itu dibaca di tipis. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah ini dibaca hurufnya kasroh, ya. Jangan sampai dibaca a'udzu billahi, ya. Ada yang membaca seperti itu, ya, karena kurang paham terkait dengan kaidah ini, ya. Dibaca di tipis billahi, billahi, ya. Allah di sini dibaca di tipis. Ya. Kemudian billahi ada huruf ha, ya. Ha, ya. Ha dalam lafaz Allah ini dibaca dari tenggorokan bagian bawah. Nah, pangkal bersamaan dengan hamzah tadi, ya. Dan dia ketika kita mengucapkan huruf ha ini harus diiringi dengan keluarnya angin. Nah, karena dia huruf hamas gitu nanti kalau misalkan kita mempelajari sifat huruf. Ya, hamas, ya. Huruf-huruf yang mengeluarkan angin. Salah satunya huruf ha. Ya. A'udzu billahi, hi, ya. Hi yang sampai hi nantinya yang terdapat pada kata Ar-Rahman, ya, karena itu sudah beda makhraj, beda tempat, ya, walaupun sama-sama di tenggorokan, ya. Ha, 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 ya. A'udzu billahi minasyaitoni min, ya, mina, ya. Mudah insyaallah ini mim dan na. Kemudian sya, huruf shin, ya, huruf shin. Huruf shin itu huruf yang keluar dari tengah lidah bagian tengah. Nah, dinaikkan lidah bagian tengah. Sya, sya, minasya, minasya, dan ini huruf shin ini mempunyai sifat at-tafasyi, yaitu menyebarnya udara di dalam mulut. Makanya ada tafasyi. Ya, mudah insyaallah huruf shin ini. Sya, jangan sampai diubah menjadi huruf sin apalagi shad, ya. Minasya, sya, sya. Kemudian setelah huruf sya ini ada apa? Ada huruf ya sukun. Sya-nya harokatnya fathah, ya sukun. Nah, ini sebagian kaum muslimin ketika membaca ini kesalahannya adalah dengan membaca dengan ada yang baca seperti ini. A'udzu billahi minasy syai, kurang tepat. Kenapa? Kalau misalkan riwayat bacaan yang kita gunakan, riwayat orang pada umumnya, itu menggunakan riwayatnya Imam Hafiz an Asim dan tidak ada membaca huruf kecuali dalam satu tempat saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. I-nya di situ saja. Makanya ketika membaca minasyaitoni itu jangan sampai syai dibaca syai. Enggak boleh. Atau dibaca dengan hamzah minasyaitoni, ya, minasyai, ya, itu juga kurang tepat. Nah, makanya langsung dimudahkan saja. Ya, minasyaitoni, syaitoni, syai, ya, syai sekali lagi. Jangan sampai syai, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitoni, asyaitoni. Kemudian ada huruf apa? Huruf ta. Huruf ta. Nah, huruf ta ini Bapak Ibu itu keluar huruf yang keluar dari mana? Huruf yang keluar dari ujung lidah dengan gigi seri, akar gigi seri bagian atas. Akar gigi seri bagian atas.
Po, tempelkan dulu. Po, po, pi, pu. Nah, makanya jangan sampai ketika mengucapkan huruf to itu, kesalahan yang biasa kita dapati ketika membaca huruf to itu adalah bibir ikut apa? Bibir ikut getar. Po. Kurang tepat. Bibir kemudian yang kedua lidah keluar. Nah, to. Itu juga kurang tepat. Ketika kita mengucapkan huruf to ini Bapak Ibu, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah huruf to itu ujung lidahnya tempelkan dengan akar gigi seri atas, ya, dengan gusi batasan itu. Tempelkan dulu ujung lidahnya. Ya. Po, 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 po. Ya. Tidak perlu sampai bibir apa? Pipi ikut getar, lidah keluar itu kurang tepat. Dan huruf po ini kalau misalkan kita perhatikan, ini huruf yang tebal. Huruf yang tebal. Ya, makanya jangan sampai dibaca dengan tipis. Minasyaitoni. Jangan sampai dibaca minasyaitani. Ya. Karena akan berubah menjadi huruf ta kalau misalkan dia ditipiskan. Ya. Po, ta. Nah, sudah beda sifat walaupun satu tempat dengan huruf ta. Jadi huruf po itu satu tempat dengan huruf ta dan dal. Nah, po itu tebal, ya. Tidak boleh ditipiskan minasyaitani. Ditebalkan po, po. Dan tidak boleh dimonyongkan ketika huruf tersebut bukan huruf yang harokat dhammah. Po. Jangan sampai, ya. Kenapa? Karena karakteristik huruf yang tebal, nanti ada huruf-huruf yang tebal itu apa saja? Huruf-huruf yang tebal itu adalah huruf-huruf yang apabila kita ucapkan, di situ ada unsur O-nya, lebih mudahnya. Contohnya, kho, so, bo, ro, to. Ada 7. Khussadaqtin qid. Ya, itu huruf-huruf yang tebal. To salah satunya. To salah satunya. Huruf yang tebal itu Bapak Ibu, ya, itu tidak boleh sampai dimonyongkan kedua bibir kecuali ke dalam keadaan huruf tersebut atau kata dhammah. Makanya tidak boleh ketika fathah dibaca seperti ini. To. Nah, tidak boleh. Yang main, yang gerak itu hanya lidah dengan tadi, ujung lidah dengan akar gigi seri bagian atas saja. Kalau misalkan fathah tinggal dibuka saja mulutnya. Po. Nah, kalau misalkan huruf to. Huruf qaf misalkan. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah. O. Ini ya. Huruf to sekali lagi. Nanti akan kita latih lagi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Asyaitoni. Kasrah nggih. Maka ditarik ke bawah rahangnya. Minasyaitonir rajim. Kemudian ada huruf ro. 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 Ro kalau misalkan harokatnya fathah dia dibaca dengan tebal. Ya, ro. Ro. Ro itu huruf yang keluar dari mana? Ujung lidah. Ya, ujung lidah dengan langit-langit atas dekat dengan gusi. Ya, ro. Ya. Kalau misalkan fathah dia dibaca tebal. Ro, ya. Bukan ra, tapi ro. Nah, itu salah satu keadaan di mana ro dibaca tebal. Ini butuh butuh penjelasan khusus untuk ro ini karena ini panjang nih, huruf ro tebal tipis ini. Akan tetapi dalam isti'adzah ini syaitani ar-rajim, ro di sini dibaca tebal, ya. Kemudian ro di sini kalau misalkan ro harokat ada tasdidnya, itu ro itu harus dikurangi getarannya.
Karena huruf ro itu satu-satunya huruf dalam bahasa Arab yang dia mempunyai sifat takrir, getaran. Itu hanya ada pada huruf ro saja. Kalau misalkan ro tersebut tasydid, itu getarannya dikurangi, bukan ditambah. Itu teorinya. Okay? Jadi jangan sampai ketika ada ro tasydid seperti dalam kalimat ar-rajim, ya, kata ar-rajim itu jangan sampai di getarnya ditambah ar-rajim, kurang tepat, ya. Tapi dikurangi getarannya, ya. Takrirnya, r-nya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim, ar-rajim, ro, tebal sekali lagi ya. Jangan ra tapi ro, ya. Ciri tebal itu pangkal lidahnya dinaikkan, ya. Ini contoh ya, akan kita berikan gambar bagaimana pengucapan huruf ro yang tebal, huruf ro yang tebal. Monggo niki bisa disimak ya, bisa dilihat di gambar, di modul juga sudah ada. Nah, niki ro yang tebal bagian yang kanan. Nah, ini ro yang tebal, ya. Ujung lidah dengan gusi dekat gigi seri bagian atas. Kemudian bagian pangkal lidahnya itu naik, nih, naik, ro. Nah, karena naiknya ini maka menimbulkan suara yang tebal. Nah, kalau misalkan ro yang tipis itu tidak naik. Contoh ro yang tipis itu kapan? Ketika ro tersebut kasroh, ri, rihun, karim, ri. Nah, itu tipis. Syarri, nah, itu juga tipis. Jadi contoh bentuk lidah atau bagaimana bentuk lidah kita ketika kita membaca huruf ro yang tebal dan yang tipis. Khusus untuk ar-rajim, di situ ro-nya itu dibaca dengan ro yang tebal. Baik, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, huruf jim. Huruf jim, Bapak Ibu, itu merupakan huruf yang keluar dari lidah bagian tengah bersamaan dengan huruf shin tadi. Huruf shin dan huruf jim itu satu makhraj, satu tempat di mana lidah bagian tengah. Akan tetapi huruf shin ini, huruf jim ini itu keluar dari nempel, ya, sampai nempel ke langit-langit, huruf jim. Kalau shin itu naiknya tapi nggak sampai nempel. Tapi kalau huruf huruf jim itu sampai nempel. Ja, ji, ju, baji, ja, ji, ju, baji. Huruf jim, Bapak Ibu, huruf jim itu keluar dari lidah bagian tengah. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh diiringi dengan keluarnya angin. Nah, diiringi dengan keluarnya angin atau udara. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin, sekali lagi, sebagian kaum muslimin di Jawa dengan ciri khas bentuknya, huruf jim itu sampai keluar udara kan terpengaruh bahasa. Dibaca gimana? Ar-rajim, ja, ji, ju. Itu kurang tepat ketika kita mengucapkan huruf ja. Ja. Makanya jangan sampai huruf jim tersebut dikeluarkan, diiringi dengan keluarnya udara atau angin. Ya. Jogja, 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 ji, karena jimnya itu kasroh, ya, maka rahang ditarik ke bawah. Arwaji, ji, ya. Bagian tengah lidah dinaikkan sampai nempel ke langit-langit, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-raji, ya, jangan ji, ya. Ji, ya. Sekali lagi jangan sampai keluar udara. Baik. Yang terakhir adalah huruf mim dalam lafaz ar-rajim. Huruf mim itu huruf yang keluar dari kedua bibir.
Dan huruf mim ini ya, huruf mim ini cara mengucapkannya adalah dengan kedua bibir ditutup terlebih dahulu. Ma, mi, mu, bam. Dan huruf mim ini merupakan salah satu dari dua huruf yang mempunyai gunnah. Gunnah ini apa? Gunnah itu dengung. Kenapa dengung? Karena huruf nun mim ini keluar dari mana? Keluar dari rongga hidung bersamaan dengan huruf nun. Bersamaan dengan huruf nun. Ya, na, mina, ya, minas syaitoni. Ya. Kalau huruf nun itu keluar dari mana? Keluar dari ujung lidah dengan akar gigi seri bagian atas. Langit-langit dekat gigi seri bagian atas ujung lidah dengan langit-langit dekat dengan gigi seri bagian atas. Na, ni, nu, ya, sama. Ya, dan dia mempunyai gunnah sama dengan huruf mim. Nah, makanya nanti ada ada hukum namanya hukum nun sukun dan tanwin, juga ada hukum mim sukun. Itu membahas tentang gunnah, dengung, ya, dengung. Ya, nanti ada hukum tersendiri untuk dua huruf ini, mim dan nun. Nah, dalam lafaz ar-rajim, huruf mim itu berada di akhir. Ketika kita waqaf, maka mimnya disukunkan. Ya, disukunkan ketika kita berhenti. Maka Bapak Ibu ketika kita waqaf, ya, baik itu di tengah ayat maupun di akhir ayat, maka ada yang namanya istilah irja. Irja itu apa? Irja itu adalah mengembalikan posisi akhir kepada huruf terakhir yang ada pada ayat tersebut. Contoh dalam ayat ini, dalam lafaz ini ar-rajim itu kan terakhirnya huruf mim. Maka posisi lidah kita juga itu harus berada pada huruf mim. Contohnya, ar-rajim, ar-rajim. Nah, jangan sampai ar-rajim, ar-rajim. Nah, lebih seperti itu, ya, pembahasan tentang isti'adah. Mari kita ulangi sekali lagi dari ta'awud dan bisa diikuti di tempat masing-masing. Jangan lupa ismamul harokatnya, a i u-nya, ya, dibuka mulutnya, fathah dibuka, kasroh terhang tarik ke bawah, dhammah dimonyongkan kedua bibirnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Mas Zulfikar selaku moderator pada majelis kita pada pagi hari ini. Kalau misalkan waktunya tidak cukup untuk praktek, insya Allah ya prakteknya bisa kita lakukan mulai pekan depan ya. Tentunya setiap majelis ada pertemuan, ada prakteknya insya Allah ya. Karena kini baru muqaddimah atau permulaan ya. Baru kita laksanakan tahsin, baru isti'adah saja. Setelah nanti prakteknya kalau misalkan ada waktu pada pekan yang akan datang ya. Jadi yang saya yang saya tekankan dulu adalah masalah tadi itmamul harokat ya, menyempurnakan harokat ya. Jadi a i u-nya dibiasakan dulu untuk membuka mulut ketika kita membaca Al-Qur'an, karena itu nanti menyangkut terkait dengan huruf yang kita keluarkan itu dikeluarkan dengan sempurna. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, insyaallah khair pada Ustaz Arsyad atas materi yang dipaparkan. Insyaallah ini baru mukadimah ya.
itu lumayan lama gitu. Panjang. Dan memang banyak hal-hal yang kita mungkin belum sadari gitu ya. Banyak hal terkait yang sering kita ucapkan, seperti contohnya pembaca Al-Fatihah dan sebagainya itu ya. Mulai dari tadi isti'adah atau ta'awudz tadi ya. Dari ta'awudz itu pun kita mungkin banyak kekeliruan gitu ya. Apalagi nanti jika prakteknya. Itu tidak masalah ikhtiar kita untuk belajar selalu, ya semoga menjadi yang terbimbing lah untuk mencapai keberhasilan. Monggo ini apa namanya, kita buka sesi tanya jawab dulu Ustaz ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk di kolom chat. Yang pertama dari tadi, pertanyaan pertama masuk ke admin. Yang pertama, Assalamualaikum, bedanya rodil dengan ikro apa ya Ustaz? Monggo dijawab dulu Ustaz, nanti kita akan baca pertanyaan berikutnya. Rotil dan ikro. Rotil dan ikro. Ya, walaupun kalau misalkan kita terjemahkan dengan terjemahan yang kita dalam bahasa Indonesia itu sama-sama bacalah. Akan tetapi kalau kalau kita kembali ke makna bahasa, jadi kenapa kok diterjemahkan dengan bacalah? Karena ini bahasa Arab itu sangat kaya, sangat kaya sekali. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, berbeda dengan bahasa Indonesia. Kosakatanya itu tidak kaya. Makanya antara ikro dan rotil itu sama-sama diterjemahkan dengan bacalah. Padahal kedua kata ini itu walaupun sama-sama membaca, akan tetapi membacanya itu berbeda. Saking kayanya bahasa Arab. Bahkan dalam bahasa Arab itu singa, ya, padanan kata singa itu bisa ratusan. Pedang itu juga bisa ratusan. Pedang yang bagaimana, itu ada dalam bahasa Arab seperti itu. Adapun kalau rotil dan iqra, maka terkait dengan ini, iqra itu sama artinya membaca. Master dari qara'a yaqra'u, ya, qara'a yaqra'u Qur'anan, qira'atan. Ya, artinya membaca. Dan ini berlaku untuk umum. Maksudnya membaca apa saja. Ya, membaca apa saja. Kemudian ada namanya tartil. Ya, yang kedua adalah tartil. Itu membaca, akan tetapi membaca di sini harus diiringi dengan dua cara tadi. Ya, kalau qiraah atau iqra, bacalah, itu membaca ya sudah membaca saja biasa. Tidak perlu sampai memperhatikan bagaimana cara membacanya. Akan tetapi kalau tartil itu harus disertai bagaimana cara membacanya, itu dengan tadi mentajwidkan huruf. Kemudian yang kedua adalah apa? Ma'rifatul wuquh, mengetahui kaidah-kaidah waqaf. Jadi lebih spesifik ya, lebih ada kekhususan dari kata tartil. Kemudian ada lagi tilawah. Nah, tilawah, qiraah, tartil. Kalau tartil itu tadi? Cara membacanya ya, cara membaca tapi dengan ada caranya di situ. Kalau qiraah itu membaca tetapi membacanya secara umum, luas dia. Tidak sampai ada perintah untuk membaca secara khusus dengan cara-cara khusus. Adapun kalau tilawah bahkan kata yang berasal dari kata dalayatlu tilawatan. Ya, artinya membaca. Sama membaca artinya atau mengikuti. Makanya di sini antara tilawah dan qiraah itu ada perbedaan. Ya. Qiraah membaca, tilawah juga membaca. Qiraatul Quran, tilawatul Quran. Nah, bedanya apa di sini? Kalau misalkan kita ingin bedah ya, tilawah ya, itu adalah bacaan Al-Quran yang sudah menjadi wirid harian, yang sudah menjadi kebiasaan. Itu namanya tilawah. Disebut tilawah kenapa? Karena ia dilakukan secara rutin dan terus menerus. Ya, artinya kalau misalkan kita sudah merutinkan, misalkan setiap ba'da maghrib, misalkan itu tilawah membaca Al-Quran dan kita lakukan secara terus menerus, itu namanya tilawatul Quran. Akan tetapi kalau misalkan kita baca Al-Quran, misalkan ba'da maghrib, tetapi kita hanya melakukan setahun sekali misalkan, itu namanya bukan tilawah, qiraah. Nah, itu qiraah.
qiraah itu maknanya berarti secara lebih umum, ya, mencakup tilawah atau bacaan selain tilawah. Kalau tilawah itu biasanya khusus untuk bacaan Al-Qur'an. Kalau qiraah itu maknanya lebih umum, mencakup tilawah, juga bisa mencakup bacaan selain bacaan at-tilawah. Jadi kurang lebih seperti itu bacaan antara perbedaan kurang lebih antara rotil, ya, bacalah, dan iqra. Ya, kalau iqra itu maknanya luas. Tapi kalau rotil itu bisa maknanya itu hanya ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, kaitannya dengan membaca Al-Qur'an itu harus diiringi dengan cara yang berkaitan dengan ilmu tajwid, yaitu mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah-kaidah waqaf. Kurang lebih seperti itu, ya, Allah taala alam. Ya, jazakallahu Ustaz. Terus jawabannya monggo nanti Bu Lia. Bagi pertanyaan yang belum bisa langsung aktifkan video ya, ataupun bisa di kolom chat juga ditulis. Berikutnya pertanyaan dari ini Wim Hans, ini Mas Wimpi ya. Buat sesi pertanyaan, Afwan Syekh, Ana mau tanya bagaimana surat Ad-Duha yang akhirannya dibaca dan bagaimana ya kalau sejak lain nggak bisa short tapi diucapin sin. Oh ini berarti ya kayak candil gitu-gitu. Oh iya benar. Atau seperti candil nggak bisa ucapan R, itu berarti ro itu saja. Nah ini Ad-Duha ini mungkin nggak apa? Kiroati ya mungkin ya, saya juga kurang paham. Ya monggo Ustaz dijawab untuk yang sesi pertanyaan yang ini. Oke. Ad-Duha yang dibacain. Wadduhi wal laili idza saja, okay, dan seterusnya, wan najmi idza hawa, dan seterusnya. Itu memang ada qiraat seperti itu. Jadi Al-Qur'an itu mempunyai beberapa versi bacaan. Ya, tergantung dari riwayat-riwayat yang ada. Nah, riwayat yang kita baca itu riwayat Hafiz an Asim, Imam Hafiz an Asim. Ya, ada riwayat Nafi', ada riwayat Warsh, dan lain sebagainya. Nah, yang wadduhi wal laili idza saja, itu merupakan bacaan yang dibaca oleh dari riwayat Warsh. Dan biasa kita dapati itu di daerah Maghrib sana, Maroko sana. Nah, kalau misalkan kita membaca seperti itu, ya, kita harus belajar dulu bagaimana cara membaca riwayat Warsh, bagaimana cara membaca riwayat Warsh. Makanya ada namanya ilmu qiraat. Ilmu qiraat, dan itu butuh butuh belajar ilmu qiraat supaya kita bisa tahu bagaimana tata cara membaca sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat orang-orang Maroko pada khususnya di sana. Nah, tapi kalau misalkan riwayat Imam Hafiz an Asim itu tidak ada cara yang memperbolehkan kita untuk membaca wadduha dengan wadduhi, karena itu bukan tata cara riwayat orang Indonesia yang kita baca. Dan ketika kita membaca Al-Quran itu tidak boleh mencampur antara riwayat satu dengan riwayat yang lainnya. Itu berkaitan dengan ilmu qiraat nantinya, ya, kecuali dalam tahap pembelajaran. Tapi kalau misalkan tilawah biasa, ya tidak boleh ayat pertama riwayat Hafiz, kemudian ayat kedua riwayat Warsh, dan riwayat yang lainnya, ya, Ibnu Katsir dan lainnya, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, kecuali dalam tahap pembelajaran. Kalau wadduhi itu riwayat Warsh an Nafi'. Nanti bisa didengar di YouTube atau di mana. Qiraah Imam Warsh, ya, nanti bisa ditengok. Kemudian bagaimana ya kalau setelah lain tidak bisa shad tapi diucapkan sin? Sebenarnya huruf shad dan sin itu merupakan huruf yang satu tempat, satu makhraj, makhraj, dan huruf ini memang sangat mirip kecuali ada sifat yang membedakan, yaitu tebal tipis. Shad itu huruf tebal, sin itu huruf tipis. Nah, bagaimana kalau misalkan sejak lahir tidak bisa huruf shad? Nah, kita tengok dulu penyebabnya kenapa. Nah, penyebabnya kenapa? Kalau misalkan penyebabnya itu memang tidak bisa diubah sama sekali, maka rufi'al qalam, tidak mengapa. Akan tetapi kalau misalkan tidak bisanya itu karena tidak latihan, nah, maka ini perlu latihan. Maka perlulah latihan. Ya. Kalau misalkan shadnya itu tidak bisa diucapkan karena memang
misalkan ada organ tubuh cadel ya, lidahnya pendek ya. Perlu ketahui Bapak Ibu, saya itu cadel sebenarnya. Nggak bisa mengucapkan huruf ro, nggak bisa mengucapkan huruf R, sehingga dibaca dengan L ketika kecil. Kalau misalkan orang Jawa itu motor dibilang motol ya, montor ya, montol dan lain sebagainya. Laler dibilang lalel ya, dulu seperti itu. Tetapi kalau misalkan seperti itu dilatih saja. Ya, dilatih saja. Karena apa? Karena yang namanya kayak belajar tajwid itu yang paling utama itu adalah prakteknya, latihannya, pembiasaannya. Kalau misalkan kita ingin persen kan dibagi per persen. Kalau misalkan kita belajar tajwid itu 10 sampai 20% itu kita belajar teori. Sisanya 80 sampai 90% itu faktor prakteknya. Jadi keberhasilannya itu lebih besar ke prakteknya. Ya, dan praktek tadi harus harus belajar dengan seorang guru yang mempunyai memang kapasitas ilmu dalam bidang tersebut. Ya, maka dipraktekkan, latihan terus menerus bagaimana tata cara pengucapan yang benar. Apakah berdosa? Ya, apakah berdosa? Kalau misalkan ya orang tersebut memang sengaja yang melakukannya seperti itu, mengubah huruf sad menjadi huruf sin, berdosa. Akan tetapi kalau memang di sana ada alasan-alasan yang bisa yang menyebabkan tidak bisa mengucapkan huruf tersebut dengan sempurna, maka tidak berdosa, tidak mengapa. Tidak mengapa. Akan tetapi di situ harus ada latihan dan latihan terus menerus supaya lebih pengucapannya itu bisa lebih sempurna. Ya. Sekali lagi, dulu saya nggak bisa mengucapkan huruf R, huruf ro, tidak bisa mengucapkan. Tetapi ketika belajar membaca Al-Quran, bagaimana huruf ro itu yang sebenarnya, bagaimana cara pengucapannya, dan dibiasakan akhirnya malah huruf ro-nya itu dikeluarkan dengan sempurna. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan ini. Saya pernah mendengar masalah apakah salat tidak sah karena ada bagian dari rukun salat. Baik ya. La salata liman la yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Surat Al-Fatihah. Maka di sini ya, sekali lagi sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i. Kalau misalkan ada orang yang sholat, kemudian ketika membaca surah Al-Fatihah, dia membaca Al-Quran itu dengan kesalahan, yang kesalahan tersebut bisa merubah makna, yang menurut beliau sholatnya itu tidak sah kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Ya. Adapun kalau misalkan orang yang di belakangnya itu juga tidak sah menurut beliau. Itu kalau kesalahannya tersebut itu merubah makna dan disengaja, sekali lagi, dan disengaja, ya, kalau dan disengaja. Tapi kalau misalkan orang membaca membaca Al-Fatihah, ya, kemudian ketika membaca Al-Fatihah ini dia membacanya dengan kesalahan, tapi kesalahan tersebut tidak sampai ke tahap berubah makna, maka sholatnya sah, tetap sah. Akan tetapi kalau Imam Syafi'i itu tidak disukai. Imam Asy-Syafi'i itu tidak disukai. Maka di sini ada penjelasan. Ya. Kalau menurut Imam An-Nawawi, ya, jika seseorang itu melakukan kekeliruan dalam surah Al-Fatihah dengan kesalahan yang merubah makna, seperti tadi, an'amta diubah menjadi apa? An'amti. Ya, kemudian iyyaka na'budu menjadi iyyaki na'budu. Ya, kemudian mengubah huruf dha jadi na'budu menjadi na'buda, nasta'inu nasta'ina dan lain sebagainya. Kalau misalkan sekali lagi kalau misalkan perubahan tersebut itu tidak sampai merubah makna, maka tidak sampai
batal. Apalagi kalau misalkan ada makruh, tapi tetap haram ya kalau misalkan dilakukan dengan sengaja. Namun kalau misalkan semua itu dengan sengaja, sekali lagi sholatnya itu tidak sah. Makanya di sini ketika seorang menunjuk seseorang itu menjadi imam, ya, maka perlu diketahui dulu ya bacaan Al-Fatihahnya itu seperti apa ya, seperti apa ya, supaya tadi tidak sampai ke apa namanya tahapan membatalkan sholat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan dan adapun seorang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, maka janganlah kita sholat di belakangnya, alias menjadi makmum. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah menurut beliau. Tidak sah. Akan tetapi kalau misalkan ya, antara imam, makmum, ya, itu misalkan sama-sama tidak bagus bacaannya, itu bagaimana? Nah, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Nah, menurut Ibnu Taimiyah juga beliau mengatakan, fala yusalli khalfal al-ghafil ladzi yubaddilu harfan biharfin illa harfad dhadi, ya. Maka janganlah kita sholat menjadi makmum di belakang orang yang cadel berat yang dapat merubah sebuah huruf menjadi huruf yang lainnya. Kenapa tadi? Karena tadi bisa merubah makna, ya, merubah makna. Ya, wa ta'ala alam, kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan yang Baik, Ustaz, alhamdulillah jazakallahu khair pada para peserta kajian Sohibul Qurban Azizku. Insya Allah ini dari 3 pertanyaan bisa menambah ilmu kita dan tentu saja bisa segera kita ya untuk mengamalkannya. Meskipun untuk hari ini mohon maaf dari kami juga belum bisa mempraktik karena waktunya juga terbatas. Kepada Sohibul Qurban, insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi. Pekan depan kita lanjutkan lagi kajian tahsin fasilitas pada Sohibul Qurban pada hari Ahad jam 9 insya Allah sampai jam 10:30. Dari kami kurang lebih mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan dan belum mendapatkan modul tajwid yang tadi Ustadz sampaikan atau yang di-share, monggo bisa japri ke admin melalui kolom chat yang tadi sudah di-share oleh Mbak ini, nomor WA-nya bisa langsung dihubungkan saja. Nah, semoga ada pertemuan perdana pada pagi hari ini sampai siang ini menjadi kebaikan dan kepala bagi kita semua, dan tentu saja ikhtiar kita untuk mempelajari Al-Quran dan untuk mengajarkannya serta mengamalkannya. Oke Ustaz, itu aja mungkin dari kami. Jazakumullah khair. Ustaz juga terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk mengisi kita materi pada pagi dan sampai siang ini. Kurang lebih mohon maaf dari kami. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Kami akhirkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.